Jadi dengan adanya kita perlu mengetahui sifat, parameter, dan kelas dan faktor mutu itu agar kembali lagi bahwa itu di tugas Anda nanti supaya menjadikan jelas. Karena yang seperti saya sampaikan tadi ini adalah adalah pengawasan mutu itu dari bahan mentah, proses, produk akhir, dan ini semuanya di skala industri, baik itu industri kecil, menengah, industri besar ya. Nah, pengendalian mutu sendiri itu adalah industri yang dapat mengendalikan sendiri, bisa dilakukan oleh industri sendiri. Nah, umumnya industri besar. Nah, tugas Anda nanti di industri kecil ya. Bagaimana pengawasan mutu itu secara objektif ya. Jadi tidak objektif, jadi melalui alat, tidak secara kemanusiaan saja. Jadi hanya pakai selera. Oh, ini seleranya bagus, atau ini mutunya bagus berdasarkan selera, tapi harus secara objektif. Atau sosial budaya atau kepercayaan harus secara objektif ya. Karena pengawasan mutu itu punya manfaat sebagai daya pemuas bagi manusia. Maksudnya mutu itu adalah nilai pemuas dari konsumen ya. Karena atau bagaimana secara seperti yang sering saya katakan yang di kuliah-kuliah dahulu, bahwa bagaimana kita memenuhi kepuasan dari pelanggan ya. Nah, peranan mutu nanti itu adalah untuk menjaga nama baik perusahaan ya, dan dalam pengembangan usaha ya. Karena konsisten ya, dengan adanya ada spek, kemudian menetapkan spek, kemudian bahan baku dan prosesnya dikendalikan semuanya, otomatis adanya keseragaman dari produk yang Anda produksi sekarang atau minggu depan atau bulan depan, semuanya menjadi seragam, terkontrol ya. Nah, perbedaan mutu dapat disebabkan oleh perbedaan bahan asal, makanya Anda harus bahan baku tadi ya, kemudian cara pengolahan, kemudian proses selanjutnya, kemudian penanganan akhir. Jadi ada bahan baku, proses, ini pengemasan ya, prosesnya ini, sama bahan akhir, final product. Jadi keempat-empatnya ini harus diawasi ya pokoknya gitu. Nah, kemudian ada kelas mutu ya, seperti yang saya katakan. Jadi ada contohnya adalah di besi itu ada contohnya, besi itu ada grade A. Kalau hasil pertanian seperti apel itu kan ada grade A, grade B, grade C ya. Nah, itu harus dijelaskan ya. Grade A itu ukurannya lebih besar ya, paling besar. Jadi dia kelasnya berdasarkan weight ya, berdasarkan ukuran ya, ukuran size ya. Tapi ini kelas ini bisa juga berdasarkan dari bahannya. Contohnya adalah tadi yang saya katakan besi ya. Besi untuk ngecor itu kan ada grade A, grade B, grade C. Ada yang KW1, KW2, KW3. Ada yang kalau dikata kalangan tukang itu ada besi yang walaupun semuanya SNI loh, tulisannya besi itu besi untuk bangun itu semuanya SNI, ada tulisannya SNI. Ukurannya juga ada 12, 8, 10, 6. Tetapi itu ada yang ya, kalau yang tahu itu ada kelasnya 1 ya, berarti memang paling bagus ya, benar-benar SNI, dan ketebalannya benar-benar diameternya benar-benar 12 gitu. Kalau yang banci ada yang mengatakan bahasanya ya, bahasa dalam kutip banci yang dikatakan oleh para tukang itu ya bahannya tidak sebagus yang grade A tadi ya. Jadi harganya pun juga lebih murah, dan harus hati-hati benar. Dan ini memang kelemahan kita ya, kadang-kadang itu tidak kalau seperti beli kasus di pembelian besi tadi itu kita harusnya benar-benar kita uji dengan alat ukur gitu, ukurannya benar-benar pas, sehingga itu maka benar-benar walaupun sama-sama SNI memang benar-benar
grade tertinggi kan gitu. Makanya harus ada pengukuran yang jelas. Nah, bagaimana caranya mengukurnya dan parameter masanya ini nanti akan saya jelaskan. Karena ini kalau kelas ini ya, jadi dasar pertimbangan kelas mutu itu memang kenapa sih kok ada kelas 1, kelas 2 atau golongan A, B, C atau KW1 itu adalah memenuhi kewajiban yang diatur pemerintah. Kadang pemerintah memang bikin semacam itu, memang harus ada kelas yang jelas. Kemudian ada juga pertimbangannya itu adalah kelas mutu komoditas sendiri ya. Memang seperti tadi besi itu memang ada kelas-kelasnya. Ada juga kelas ini juga melayani keinginan bermacam konsumen. Oh, yang untuk diekspor itu memang kelasnya beda kan gitu. Jadi ekspor contoh Indomie ya, Indomie itu yang ekspor dan dalam negeri itu ada perbedaan ya, ada perbedaan kelasnya. Atau sepatu yang diekspor dan di dalam negeri itu ada perbedaan. Makanya ada kelas mutu ini. Memang ada keinginan konsumen yang berbeda. Membina reputasi dan juga nama baik perusahaan atau negara. Jadi yang pertama tadi memenuhi kewajiban yang diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah mempunyai kelas-kelasnya. Kemudian yang kedua, keadaan mutu komoditas itu sendiri ya. Memang bahannya itu memang komoditas itu memang berbeda-beda ya. Kemudian melayani keinginan konsumen tadi. Yang ketiga, kemudian yang keempat, membina reputasi atau nama baik perusahaan atau negara ya. Jadi memang ada reputasinya negara gitu, sehingga dia mempunyai grade-grade tersendiri kan gitu. Jadi madu itu kan madu manuka honey ya, contohnya madu manuka dari New Zealand itu dia mempunyai kekhasan sendiri ya, memang keasliannya sendiri. Dan juga yang terakhir memang motivasi keuntungan. Dengan adanya grade-grade itu memang untuk motivasi keuntungan, karena yang super memang kita dijual dengan lebih mahal, yang rendah memang untuk menyasar kalangan tertentu ya gitu. Karena ini juga ada juga masalah komoditas ekspor, persyaratan mutu yang terlalu tinggi ya, mutu tidak memenuhi kuota, persaingan internasional ya, perubahan harga, pemasaran tidak langsung merugikan negara produsen, ada batasan kuota, adanya penolakan komoditas ekspor. Ini contohnya ini memang yang jadi permasalahan ya. Contohnya di CPO kita ya, crude palm oil ya, kita produk CPO kita kan ada permasalahan di, contohnya ada juga produk perikanan, juga ada produk komoditas ekspor ya, ada perasaan mutu yang terlalu tinggi ya. Nah, kemudian mutu yang tidak sesuai dengan kuota, kemudian persaingan internasional. Dari CPO itu kan kita ditolak ya, ada diklaim bukan ditolak ya, ada persaingan di internasional, di contohnya di mana di Eropa. Nah, kan ada perubahan harga, pemasaran tidak langsung merugikan negara produsen, ada batasan kuota, dan ada penolakan komoditas ekspor ya. Ini yang kita ditolak di Eropa kan, semacam itu. Tapi sekarang kelihatannya sudah ya, jadi itu kelas mutu itu tadi ya. Jadi kelas mutu itu beda dengan nama mutu ya. Untuk membedakan, kalau kelas mutu itu kan grade ya. Nah, kalau nama mutu itu simbol mutu. Jadi ada kelas mutu, ada simbol mutu. Jadi simbol atau mutu, simbol nama atau simbol mutu yang biasa digunakan untuk transaksi perdagangan antar penjual dan pembeli ya. Nama mutu melengkapi suatu kelas mutu yang mencerminkan pada tingkat harga komoditas kelas mutu. Jadi nama atau simbol mutu merupakan alat komunikasi. Ya, semacam itu. Jadi kalau kelas itu kan grade-nya ya. Kalau kenapa kok ada kelas mutu ya? Kelas mutu ya,
biasanya memang kelas penggunaan itu grade-nya itu pakai nama mutunya itu pakai nama ordinal ya, 1, 2, 3 ataupun alfabet ya, ini A, golongan A, B dan C memang ya. Ya, contoh kalau peranan dari mengapa, jadi tadi pertimbangan mengapa kok kita memang harus ada kelas-kelasnya ini. Memang itu adalah yang pertama adalah keadilan mutu ya. Ya, kelas mutu untuk menjaga keadilan jual beli ya, jual beli. Keadilan itu mencerminkan bahwa komoditas yang bermutu diberi harga yang tinggi ya. Kemudian ada pelayanan konsumen, itu kan memberikan pelayanan lebih luas bagi pembeli ya, karena mereka diberi pilihan mau grade A, B dan C, seperti kasus besi tadi atau dari buah tadi, ukuran buah apel ya. Penggunaan yang berbeda karena ada penggunaan tertentu ya, contoh daging ya, daging itu kan ada penggunaannya berbeda-beda. Jadi ada yang untuk bahan mentah untuk menghasilkan produk tertentu ya, ada wagyu, ada yang kan ada macam-macam tuh, macam-macam daging karena memang penggunaan berbeda. Kemudian ada keragaman produk ya, ini contohnya adalah buah tadi. Petani kadang-kadang menghasilkan produk yang mentah yang sangat beragam ya. Nah, sebaliknya industri pengolahan itu menghendaki produk olahan yang seragam ya. Untuk mendapatkan produk olahan yang seragam, industri pengolahan menghendaki bahan mentah yang seragam. Makanya perlu ada grade-grade itu tadi. Contohnya adalah untuk disortasi dari contohnya dari cabai yang kita bahan baku disortasi. Nah, makanya karena adanya keragaman produk tadi. Kemudian juga memang dibuat kelas mutu yang berbeda itu adalah untuk menaikkan harga hasil ya, karena yaitu tadi, kalau yang apel yang grade A itu harganya sekian, atau besi yang grade A harganya sekian, yang B harganya sekian, sepatu yang grade A ini harganya sekian, atau KW yang original KW1 KW2. Memang itu memang sebagai bentuk usaha juga untuk untuk dari sisi harga ya, macam itu. Oke, sekarang makanya perlu ada di dalam kelas itu perlu ada standarisasi mutu. Standarisasi ini bisa di pemerintah ada SNI ya, SNI. Nah, walaupun di SNI-nya macam sekian, tetapi kita bisa bikin lagi kelas-kelas mutu itu tadi, tergantung dari kita. Tapi dari pemerintah bikin standarisasi mutu melalui SNI atau SII ya, umumnya standar nasional Indonesia atau standar internasional Indonesia, bisa ada dua itu, tapi umumnya adalah SNI ya. Tujuannya adalah kenapa ada standarisasi, memberikan pedoman mutu, jadi biar kita jelas ya. Jadi Anda kalau mau muncul spek dari produk, cek juga di SNI dulu, kemudian bagaimana Anda dari itu mendingan Anda turunkan spek produk Anda sendiri, karena kita standar itu adalah untuk pedoman mutu, membina pengembangan komoditas. Jadi kita bina pengembangan komoditas, jadi biar jelas, kemudian ada aturan mainnya yang kita tuju karena kok ada standarnya kan gitu. Membina pengembangan industri, melindungi konsumen. Nah, ini konsumen ini bisa biar terlindungi ya dengan adanya standar. Kemudian mengendalikan proses pengolahan. Nah, ini yang kita tuju ya, mengendalikan proses pengolahan berdasarkan standarisasi. Ini ada kelas mutu dan merek ya. Kelas mutu dan nama mutu tadi, simbol mutu, merek dagang dan nama mutu pakai angka ordinal dan alfabet tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Peranan kelas mutu ada keadilan mutu, nah tadi sudah saya jelaskan. Ada pelayanan pada konsumen, penggunaan yang berbeda
keragaman produk, dan sebagai usaha. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi ada peranan kelas mutu ada 4, ada 5 ya. Keadilan mutu. Jadi tadi saya katakan bahwa keadilan mutu itu adalah untuk menciptakan keadilan dalam berjual beli ya. Jadi kalau nggak ada kelas-kelasnya itu kan nggak jelas. Kita mau beli A kok dikasih yang B, kelas B, makanya harus jelas dulu keadilan mutu. Kemudian pelayanan terhadap konsumen ya, pelayanan terhadap konsumen. Kemudian penggunaan yang berbeda ya, konsumen maksudnya adalah pelayanan yang lebih luas bagi pembeli yang berbeda-beda. Ini pelayanan konsumen ya, karena ada grade A sesuai dengan kemampuan beli ya. Penggunaan yang berbeda seperti daging tadi ada kelas-kelasnya, ada wagyu, ini kan dengan penggunaan yang berbeda-beda. Kemudian keragaman produk ya, keragaman produk dari cabai atau apel tadi memang produknya berbeda-beda, makanya harus dikelas-kelaskan. Dan kemudian sebagai usaha ya, dengan pengkelasan berarti menaikkan harga beli ya. Dengan adanya kelas-kelas dia menaikkan harga beli kan gitu. Kelas A itu kita hargai mungkin 45.000, kelas B kita hargai 30.000, kelas C 22.000 sebagai usaha. Jadi ada ini peranan ada 5 ini ya. Ini dasar pertimbangan kelas mutu tadi ya. Kelas mutu tadi ada ini untuk memenuhi kewajiban yang diatur pemerintah, keadaan mutu komunitas yang tidak seragam ya, melayani keinginan konsumen, membina reputasi dan motivasi keuntungan. Jadi ini adalah kenapa kok ini, kalau ini tadi kan peranan, kalau yang ini dasarnya ya, dasar pertimbangan kelas mutu tadi ya. Nah sekarang sifat mutu ya. Sifat mutu itu ada fisik yang objektif ya. Contohnya adalah mekanik, fisik, mikromorfologi, kimia, mikrobiologi, mutu gizi, dan sifat mutu biologi. Nah, ini sifat mutu. Ada yang sifat mutu organoleptik ya. Jadi yang tadi ada yang objektif tadi bisa diukur ya semuanya. Kalau yang ada juga yang kedua adalah sifat organoleptik. Yang sudah termasuk rasa, bau, warna, tekstur, dan menambahkan. Itu ada di mata kuliah analisa sensori ya, analisa sensori ya, sifat organoleptik ya. Sekarang mutu mikrobiologi ya. Contohnya sifat mutu mikrobiologi adalah peranan yang penting dalam penilaian mutu pangan. Penurunan ini disebabkan oleh mikroba ya. Ya kalau jadi ada aspek yang penurunan ya, penurunan mutu pangan itu adalah dari itu karena ini penurunan mutu ya. Tadi sifat mutunya ada tadi itu tadi. Kemudian kalau secara mikrobiologi penurunan mutu itu adalah aspek penting yang penurunan mutu pangan ya. Makanya akan ada penurunan mutu disebabkan oleh pertumbuhan mikroba, itu mikrobiologi. Bentuk-bentuk mikroba dan pengaruh terhadap mutu contohnya adalah penyimpangan sifat mutu, penurunan mutu, pembusukan pangan ya, kerusakan, kemudian off grade ya, kemudian ada keracunan pangan ya. Contohnya kalau bentuk vegetatif ya, dalam ini saya kira di mata kuliah mikrobiologi pangan ini saya review saja. Bentuk vegetatif dalam jumlah banyak pada produk pangan basah atau semi basah. Kalau bentuk spora semua pada pangan ya, baik basah mungkin ada spora yang terbentuk ya, makanya perlu sterilisasi total itu untuk sporanya bisa dimatikan. Kalau pasteurisasi kan masih sporanya masih hidup ya, kapang bentuk spora dan kering. Mikroba dan penurunan mutu pangan. Bahan pangan
itu kan terbuka ya, kemasan tidak steril, ada kontaminasi dan invasi mikroba, kerusakan mutu, turunan menjadi produk, penurunan perubahan sifat produk ya, berlendir, tekstur lembek, permukaan kusam, warna, bau dan menyimpang. Jadi nanti di tugasnya nanti Anda juga harus ada ini apa namanya, penurunan mutu yang mungkin ada itu apa saja ya, secara mikrobiologi ya. Ya, arti mikroba dalam pengawasan mutu pangan adalah kesehatan mikroba patogen yang utama ya, sanitasi, kemudian ada indeks sanitasi, kemudian pengolahan, indeks pengolahan, dan daya awet meliputi mikroba pembusuk ya. Ya, ini dari aspek mikrobiologi. Mikroba alami melekat, jadi melekat tanaman dan hewan yang memang ada ya di dalam, yang ada di indigenous di produknya itu sendiri, di tanaman dan hewan itu berkembang biak menurunkan mutu pangan. Contohnya yang sudah ada di dalamnya produknya di ikan ya, walaupun ikan yang umum itu yang kerusakan karena secara enzimatis, tapi juga ada mikroba alami di dalamnya. Baik kemudian susu juga ada mikroba alami di dalamnya. Mikroba kontaminan setelah dipanen, waktu panen, penanganan, pengelolaan yang jadi ada kontaminasi. Jadi apa yang menkontaminasi? Sumber mikroba kontaminan adalah tanaman, peralatan, dan pekerja. Ya, ini makanya kalau nanti di mata kuliah sistem manajemen mutu yang di dan jaminan halal itu kan ada sumber kontaminasi itu apa saja ya, tanaman, peralatan, pekerja ya maksudnya. Mikroba patogen dan peracunan makanan ada dua hal kan, food infection sama food poisoning. Kalau infeksi makanan jatuh sakit karena mendapat infeksi mikroba patogen dalam makanan yang dimakan. Lah kalau food poisoning itu jatuh sakit karena makan mengandung racun ya dari mikroba. Jadi kalau ini infection itu memang dari mikrobanya yang menginfeksi ya, mungkin Staphylococcus aureus gitu. Tapi kalau yang ini food poisoning, racun yang dari mikroba, contohnya adalah aflatoksin ya, contohnya semacam itu. Ya, ini review saja karena ini juga penting ya. Mikroba dan daya tahan makanan menunggu pemasaran. Terjadi penurunan mutu atau penurunan mikroba, bau, contohnya adalah bau menyimpang, berlendir, lembek, dan cair ya. Nah, kriteria mutu adalah jumlah bakteri, produk basah, dan sub-basah. Makanya jumlah mikroba ini harus ditentukan nanti dalam produknya Anda. Kalau dari secara mutu mikrobiologi, apakah salmonella 0 gitu, atau bagaimana, itu jumlah TPC, total plate count-nya berapa. Nah, itu harus ditentukan di produk Anda nanti ya. Nah, ini indeks mikrobiologi dalam pangan, jenis mikroba sebagai indeks mikrobial. Contohnya kalau yang sanitasi adalah E. coli sama Streptococcus faecalis ya, dipengaruhi oleh air yang digunakan, pekerja, dan pencernaan. Ini indeks sanitasi, itu adalah contoh E. coli dan Streptococcus faecalis. Nah, tadi juga saya katakan adalah total count. Nah, total plate count ya, menilai tingkat hygiene pada industri pangan. Kalau E. coli pencemaran dari kotoran manusia, jadi ada umumnya dari kotoran manusia E. coli. Kalau Streptococcus faecalis ya, indeks polusi, hidup pada suhu lingkungan tinggi dan hidup di luar tubuh manusia. Indeks mikrobiologis dalam mutu pangan ya. Itu secara mutu mikrobiologis ya, yang harus anda Anda tentukan nanti bagaimana indeks mutunya tadi ya. Kemudian yang kedua sekarang, yang kedua adalah mutu secara fisik ya, itu mikrobiologis ya.
itu secara fisik. Kemudian ya, nah sekarang secara fisik ya, secara fisik itu ada macam-macam ya. Secara fisik ada morfologi ya. Ya ini yang harus Anda tentukan, morfologi. Jadi mungkin kalau kerupuknya itu ukurannya bagaimana, bentuknya bagaimana, sifat permukaannya bagaimana, warnanya bagaimana. Roti juga gitu, bentuknya, ukuran, sifat permukaan, warna ya. Kemudian spektral ini ya hubungannya sama warna ya sebenarnya. Spektral memiliki secara visual ya, secara sifat visual. Sifat spektral adalah fenomena fisik yang dapat diukur dengan instrumen fisik secara visual menggunakan indera mata atau dari sifat visual yang spektral ya, bening, keruh, transparan gitu. Jadi apa? Bisa juga sekarang bisa spektral ini bisa pakai color reader ya, pakai color reader kalau secara objektif ya, sifat fisik. Kalau morfologi bentuk, ukuran, sifat permukaan, warna. Sifat termal, jadi suhunya berapa. Jadi nanti Anda tentukan suhu ya bagaimana kalau memang ada sifat termalnya ya, yang berkaitan dengan perlambatan panas, maksudnya suhu itu kan, atau perubahan suhu. Sifat termal meliputi panas jenis, konduktivitas panas, koefisien perlambatan panas, konveksi, emisi panas, difusi panas ya. Sifat-sifatnya tidak langsung menjadi unsur mutu, namun berpengaruh tidak langsung pada produk ya. Misalnya produk yang dibungkus dengan metal ya, apa, besi ya, metal ya, nilai konduktivitasnya tinggi, akan cepat menjadi panas di ruang penyimpanan bersuhu tinggi dan akan cepat menjadi turunnya mutu. Termasuk ini bisa dihubungkan dengan bahan pengemas ya. Sifat reologi yaitu sifat produknya sesuai daya alir ya. Reologi adalah sifat alir bahan ya. Sifat fisik produk mereka dengan deformasi produk akan dibuat dengan gaya mekanis ya. Contohnya adalah keras lunak, empuk liat, kasar halus, lengket kalis, kental encer ya, pilih pernah, kemudian apa, kalis atau tidak ya kan, lengket atau kalis kalau adonan. Nah, itu kan reologi itu kan. Renyah, lembek dan lain-lain ya, itu semuanya reologi. Kental, lengket, elastis, lentur, kenyal, nah itu seberapa. Ini semuanya harus ditentukan ya produknya. Jadi sampai kalis ya. Contohnya kalau Anda produk di adonan sampai kalis itu sebetulnya itu adalah sifat reologi. Ada pembuat reologi, kita membuat ladu ya. Ladu itu bisa diukur secara untuk reologinya itu bagaimana. Sifat reologi. Kita punya alatnya ini di lab. Kalau mau sifat reologi bahan pangan, ini ilmu yang bagus. Kita punya reometer, kita bisa ukur sifat reologi dari bahan. Jadi ini harus Anda tentukan semuanya ya, bentuk, ukuran. Jadi nanti apa yang ini sifat mutu fisik, yaitu semua sifat fisik yang pengaruh terhadap mutu tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan sifat mutu organoleptik ya. Jadi berat jenis, titik beku, gelatinisasi pati contohnya ya, pilihan penyabunan kalau produknya berminyak, ada lemak ya, macam-macam ya, itu sifat mutu fisik ya. Nah ini contoh kalau di ini ukuran dan bentuk, warna, kilap, viskositas, konsistensi, tekstur atau kinestetik ya. Ya ini kan contohnya kalau kita membuat mie itu kan semacam ini, harus kita tentukan ini ukuran, bentuknya, keseragamannya, ini juga ukuran apa namanya, ketebalan mie-nya ya, diameternya. Contohnya kalau terigu ya, ini kalau dari bahan baku itu terigu kan ada rendah, sedang dan tinggi. Soft flour ya.
Ini contohnya adalah cap kunci biru. Jadi proteinnya itu 3 sampai 8,5%. Ini termasuk gradingnya itu dan di situ dari perusahaan. Ada ini kan untuk penggunaan seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau yang tadi saya contohkan di yang sini, kalau Anda lihat yang di sini, ini penggunaan yang berbeda ya, kelas mutu dengan penggunaan yang berbeda ya. Contohnya memang yang tadi adalah daging, saya contohkan daging. Ini bisa juga dicontohkan, ini adalah dari terigu ya, terigu protein rendah, ini memang kunci biru. Ini untuk semuanya goreng-gorengan itu cukuplah kunci biru 7 sampai 8,5%. Kalau medium flour itu itu protein sedang, contohnya adalah segitiga biru. Ini kunci biru, kalau ini segitiga biru, proteinnya sedang 9,5 sampai 11. Kemudian protein tinggi hot flour itu dipasang dengan tepung terigu cakra kembali, proteinnya 12 sampai 13%. Jadi lebih tinggi ya. Ini untuk roti ya, ini pakai untuk roti, ini cocok ini ya. Jadi yang hot flour karena penggunaannya berbeda. Kalau yang ini biskuit bisa sudah, yang di sini biskuit. Kalau ini yang gorengan itu yang ini soft flour. Jadi tergantung penggunaan. Makanya bisa Anda tentukan kalau ini dari sisi kandungan kimianya, kan dari fisik. Kalau ini dari sisi kandungan kimiawinya. Jadi kalau yang ini kan mutu fisik. Nah, kalau dari fisik kimia itu ada perbedaan dari kandungan proteinnya tadi. Kemudian ada lagi yang tinggi, itu adalah durum wheat yang ya. Durum wheat itu lebih tinggi proteinnya dari 12 lebih tinggi ya. Mungkin sekitar 15, atau sama Anda double check lagi, itu biasanya untuk pasta ya, untuk pasta. Nah, ini nanti secara kimia perlu ditentukan juga komposisinya, kadar airnya, pati, air, lemak, gula, mineral dan lain-lain. Ini ya, komposisi ini. Ini contohnya kalau produk kita adalah tepung gandum, itu secara kimiawi itu kandungannya semacam ini, karena itu sifat kimia kan tadi, sifat fisik. Nah, ini contohnya untuk mie warna terigu putih, tidak menggumpal, tidak berbau apek, tidak ada kutunya. Nah, ini kan sifat ini ya, spek manapun ya, harus Anda tentukan ya, seperti kayak gini ya. Tapi yang lebih juga kadar proteinnya tadi yang ya, kalau dari ini kan dari sifat fisiknya, dari sisa fisiknya ya. Tapi kalau dari sisi kandungan kimianya perlu juga ditentukan ya. Contoh ini serat mutu kedelai, ini ada grade-grade-nya ya kan ya. Apa sih grade-nya tadi itu? Makanya ini cara mutu 1 itu, mutu 2, ada mutu 3 ya. Ini kadar airnya maksimum 13, 14 dan 16. Kotoran mutu 1 ini 2, 3, butir rusak ini. Jadi ada grade-grade-nya tadi. Ini berdasarkan dari pemerintah ya, Menteri Pertanian ya. Apa sih kadar air ini? Kadar air adalah jumlah kandungan air ya. Saya kira Anda sudah paham di mata kuliah Indonesia Pangan ya. Umumnya wet basis atau basis basah. Kotoran adalah benda yang bukan kedelai seperti batu, tanah, air, batang, tangkai ya namanya kotoran ya, benda asing ya. Butir rusak adalah biji kedelai atau sebagian biji kedelai yang rusak karena faktor biologis, fisik, mekanis dan proses kimia ya. Seperti kecambah, kutuan, berjamur, busuk, warna, bau, rasa dan bentuknya. Keriput adalah biji kedelai yang berubah bentuk menjadi keriput ya, berasal dari biji muda atau karena pertumbuhannya tidak sempurna. Butir belah adalah biji kedelai tidak rusak tetapi kulit biji terkelupas dan kepingnya terlepas ya. Butir warna lain adalah biji kedelai yang mempunyai kulit biji berwarna lain seperti dari normal, misalnya kedelai hitam, terdapat kedelai kuning, hijau dan coklat. Nah, ini adalah definisi ini tadi. Nah, biji
biji kedelai untuk tahu dan tempe. Contoh ini, kalau Anda produknya tahu dan tempe, itu bebas dari sisa tanaman ya. Karena kadang ada itu untuk tempe itu kita ada batu kerikil itu kan tempenya ada, atau biji yang lain. Saya pernah ada tempe itu ada biji biji jagungnya ada ya. Jadi ini tempe kok ada butiran jagungnya ya, tapi nggak apa-apa kan. Tapi kalau kerikil ini bahaya. Ini biji kedelai tidak luka atau bebas serangan hama dan penyakit. Biji kedelai tidak memar dan rusak, kulit tidak keriput ya. Nah, ini tadi mutu kimia dan gizi ya. Jadi ada mutu kimia dan gizi. Jadi mutu kimia dan gizi itu ya memang secara kimiawi ya kita tentukan ya, makro sama mikro. Kalau makro karbohidrat, protein, air dan lemak, tadi kan sudah saya jelaskan tadi, harus secara kimiawi kadar proteinnya terigu berapa. Kalau mikro, vitamin, mineral, enzim, asam organik, gula dan gitu. Nah, gulanya maksudnya ya, bukan karbohidrat, kadar gulanya. Asal zat kimia, zat alami asli, jadi harus ada yang asli yang dikandung bahan, ada yang zat tambahan food additive ya. Kemudian zat cemaran, kontaminan atau tidak sengaja ya. Nah, makanya tadi ada cemaran tadi yang di kontaminan yang ada di kedelai tadi, kontaminannya ya, benda asingnya bagaimana. Zat kimia dicantumkan dalam kemasan dan yang membahayakan tidak boleh ada. Ini aturannya ya. Zat kimia beracun pada pangan dapat terjadi aspek alami biologis selama produksi, ada kontaminasi, jadi ada patogen yang kontaminasi. Kemudian kalau alami biologis selama produksi, memang dia contohnya adalah kimia-kimia yang beracun yang ada zat tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada reaksi proses kimia, kemudian kondisi intoleran pada individu yang bersangkutan. Jadi contohnya adalah gluten ya, intoleran terhadap gluten atau banyak ini alergi ya kondisi. Kemudian reaksi proses kimia, kemudian zat tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan ya. Ini zat aditif. Anda di bahan tambahan pangan itu kan sudah ada bahan tambahan pangan atau yang lain ya. Kalau di farmasi dan juga bahan biotek juga ada bahan tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang memang tidak diperbolehkan ya. Ini yang lama tapi sudah diperbarui. Ini Anda bisa cek yang terbaru di bahan tambahan di regulasi pangan ya. Nanti mata kuliah regulasi pangan itu ada, tapi ya kalau mau cek ya di Badan POM ya. Bahan yang ditambahkan pangan mengikuti untuk meningkatkan mutu, pewarna, rasa, aroma, pemantap, antioksidan, dan pemucat, anti kempal, pematang dan pengatang. Nah, pengawasan zat aditif itu adalah dari undang-undang dan lembaga pengawasan ya. Jadi ya undang-undang dari Badan POM punya ada peraturannya, lembaga pengawasan dari kalau ini undang-undang pangan. Kalau Badan POM secara periodik Badan POM mengeluarkan aturan-aturannya untuk mereview ya penggunaan zat aditif. Jadi itu aspek-aspek yang harus Anda anukan. Selain kalau ada lagi sebetulnya itu adalah sifat mutu organoleptik yang belum ya. Anda bisa cantumkan juga sifat organoleptik ya. Contohnya ya sifat mutu organoleptik ya. Kalau kimia tadi ya, kimia dan gizi ya, karbohidrat. Yang ini yang kimia ini karbohidrat itu padi, amilosa, amilopektin. Nah, kemudian kalau protein ya glutenin, glutelin, kasein, albumin ya, tergantung ya. Kalau kan kasein itu di produk-produk susu ya. Kalau lemak ya aktin, miosin.
kemudian lemak cair, padat, nah, lecitin, vitamin. Kalau vitamin ini macam-macam ya. Kemudian kalau mineral ya, nah, asam amino kan gitu ya. Tambahan makanan tadi. Jadi kalau dari sisi organoleptik mungkin tadi ya, jadi sudah ada fisik, kemudian kimia dan gizi secara mikrobiologi juga. Kalau yang organoleptik itu bisa Anda tambahkan itu, contohnya adalah ya tekstur, aroma, warna, rasa, itu bisa secara organoleptiknya ya. Silakan, saya kira itu untuk kuliah hari ini. Jadi itu nanti yang Anda masukkan di tugas yang besar kemarin ya. Jadi seperti itu.